Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 1 mengenai bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ketiga. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran ketiga. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu. Nah, ini adik-adik syair lagu Berdayung ciptaan Pak Ate Mahmud dengan nada do sama dengan F 3/4 sedang. Nah, adik-adik sekarang kita nyanyikan kembali lagu tersebut. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, setelah kita nyanyikan kembali lagu Berdayung ini adik-adik, coba sekarang perhatikan tanda dinamiknya. Nah, kalau terdapat tanda garis lurus warna merah seperti ini, berarti dinyanyikan keras. Nah, kemudian kalau terdapat tanda bergelombang seperti ini, berarti dinyanyikan lembut. Nah, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Nah, benda apakah yang dimaksud adik-adik? Iya, yang dimaksud adalah kertas. Nah, yang nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Nah, adik-adik mempunyai tidak benda tersebut di rumah? Ya, pasti mempunyai. Nah, kemudian yang nomor 3, bagaimana bentuknya? Ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian yang keempat, apa kegunaannya? Ya, kegunaannya yaitu untuk menulis sesuatu dan bisa dilipat menjadi berbagai bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air.
Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, pada bacaan tersebut itu menjelaskan wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair. Nah, ciri-ciri benda padat yaitu bentuknya tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Nah, contohnya yaitu pensil dan kertas. Kemudian ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Contohnya yaitu air. Nah, adik-adik di rumah itu bisa menyebutkan contoh benda padat dan contoh benda cair yang lain. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, sekarang kita mulai dari kata halus. Nah, halus itu maknanya adalah licin, lembut atau tidak kasar. Kemudian kasar. Nah, kasar itu maknanya adalah kesat atau tidak halus. Kemudian kalau basah, nah basah itu maknanya adalah mengandung air. Kemudian tetap, nah tetap itu maknanya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kemudian yang terakhir berubah. Nah berubah itu maknanya adalah berbeda dari semula. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, di dalam kotak itu terdapat huruf E, huruf P, huruf A, kemudian T, dan huruf T. Nah, kira-kira isinya apa adik-adik dalam kotak itu? Yang dimaksud dengan tidak berubah keadaan atau bentuknya? Jawabnya yaitu tetap. Kemudian yang kedua, kesat atau tidak halus. Nah, kira-kira apa adik-adik? Kasar. Nah, kemudian yang ketiga, mengandung air. Nah, mengandung air itu berarti di sini isinya basah. Kemudian yang keempat, licin, lembut atau tidak kasar. Nah, kira-kira kata apa yang dimaksud adik-adik? Halus. Kemudian yang terakhir, berbeda dari semula. Nah, kira-kira katanya apa adik-adik yang dimaksud? Berubah. Amati gambar berikut. Nah, di sini terdapat 3 kelompok gambar batu. Nah, kelompok yang pertama itu jumlahnya adalah 4. Kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga 4. Dan kelompok yang ketiga itu jumlahnya juga 4. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4 itu diubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, karena tadi ada 3 kelompok, maka 3 kemudian setiap kelompok isinya 4, berarti dikali dengan 4 itu sama dengan titik. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 8. Kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 12. Jadi 3 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 12. Kemudian
diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Nah, di sini juga terdapat gambar batu. Nah, di sini terdapat 4 kelompok gambar. Nah, kelompok yang pertama jumlahnya ya 3, kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga 3, dan kelompok yang ketiga jumlahnya juga 3. Nah, dan kelompok yang keempat jumlahnya juga 3. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3 itu diubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, tadi kan terdapat 4 kelompok, berarti 4 ya. Dan setiap kelompok isinya 3, berarti dikali dengan 3. Nah, 4 dikali 3 sama dengan titik. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 3 ditambah 3 hasilnya adalah ya 6, kemudian ditambah dengan 3 hasilnya adalah 9, dan ditambah dengan 3 hasilnya adalah ya 12. Jadi 4 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah ya 12. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, nah di sini terdapat 3 kelompok pensil. Nah, kelompok yang pertama jumlahnya yaitu ya 2, kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga 2. Nah, kelompok yang ketiga jumlahnya juga 2. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu diubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Nah, tadi kan ada 3 kelompok, berarti 3 kemudian dikali. Nah, setiap kelompok itu terdapat 2 pensil, maka 3 dikali dengan 2 sama dengan titik. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 2 ditambah 2 hasilnya adalah ya 4, kemudian ditambah dengan 2 hasilnya adalah 6. Jadi 3 dikali 2 itu sama dengan ya 6. Kemudian nomor 2. Nah, di sini terdapat 2 kelompok gambar bola. Nah, kelompok yang pertama jumlahnya adalah ya 5, kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga 5. Nah, 5 ditambah 5 itu diubah ke dalam bentuk perkalian. Tadi kan ada 2 kelompok. Nah, berarti 2 dikali, nah setiap kelompok isinya ya 5, berarti dikali dengan 5. Nah, 2 dikali dengan 5 sama dengan titik. Nah, 2 kali 5 itu sama dengan ya 5 ditambah dengan 5, jadi 10. Maka 2 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah ya 10. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Nah, di sini terdapat ya 4 kelompok gambar perahu. Nah, kelompok yang pertama jumlahnya adalah 1, kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga 1. Nah, kelompok yang ketiga jumlahnya juga 1. Nah, kelompok yang keempat jumlahnya juga 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan titik dikali titik. Nah, tadi kan terdapat 4 kelompok gambar perahu, berarti di sini 4. Kemudian setiap kelompok itu terdapat 1 perahu, maka 4 dikali dengan 1. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, kemudian 2 ditambah 1 hasilnya adalah ya 3, kemudian 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah ya 4. Jadi 4 dikali 1 itu sama dengan ya 4. Kemudian nomor 4. Nah, di sini terdapat 4 kelompok gambar buah jeruk. Nah, kelompok yang pertama itu jumlahnya 4, kemudian
kelompok yang kedua jumlahnya juga 4, kelompok yang ketiga jumlahnya juga 4, dan kelompok yang keempat jumlahnya juga 4. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4 itu sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, tadi kan terdapat 4 kelompok, berarti di sini 4 kemudian dikali. Nah, setiap kelompok itu terdapat 4 buah jeruk. Nah, maka dikali dengan 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 4 ditambah 4 8, kemudian 8 ditambah 4 itu adalah ya 12 ditambah dengan 4 ya 16. Jadi 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. A. Tulislah kalimat matematikanya. Nah, jadi si Udin itu meletakkan kerikil pada 6 lubang. Jadi 6 ya, kemudian setiap lubang diisi 5 kerikil dikali dengan 5. Nah, sama dengan titik-titik. Nah, yang B, tentukan hasilnya. Nah, 6 dikali dengan 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah dengan 5 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ditambah 5 itu 15. Kemudian 15 ditambah 5 itu hasilnya 20. 20 ditambah 5 itu hasilnya adalah 25. Dan 25 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 30. Jadi 6 dikali 5 itu hasilnya adalah 30. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Nah, sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu kertas, kemudian yang kedua batu, yang ketiga piring, dan yang keempat adalah gelas. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Kemudian yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kemudian yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Kemudian yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kemudian yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Nah, ini bisa adik-adik kerjakan di rumah adik-adik masing-masing. Nah, mintalah bimbingan kepada orang tua. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran bersama kita kali ini. Nantikan pembelajaran bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.